banget sih tuh orang. Tian? Tian? Hey! Tian? 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 Tolong! Tolong! Apa tuh? Tian! Tian, oh my god! Tian! Tolong! Tolong. Tian? Ya mbak, ada apa mbak? Bantuin saya angkat dia ke mobil ya. Oh, ayo. Tian. Iya mbak. Tian. Ayo. Apa nih sih mbak? Pak, tolong angkat dia ya. Mobil pakai ngadet segala. Halo? Kirim orang ke lokasi aku sekarang. Mobil aku nabrak trotoar. Sekarang udah gak bisa nyala. Oke, langsung bawa ke bengkel ya. Sebentar ya, Pak. Permisi! Permisi! Mbak cari siapa? Saya Misa, saya mau nganter Tian. Tian lagi ada di mobil, kondisinya lemah banget sekarang. Aduh Gusti, Tolong kenapa Mas bantuin Tian? saya bawa Tian ke dalam. Aduh, ayo. Mas Bos. Bos, kenapa sih Mas Bos? Tian? Dudung? Tian kenapa? Mau bunuh diri, Tante. Mau bunuh diri? Apa? Dong, taruh dia di sofa. Baik Pak Bos. Oke Mas. Macem-macem nih anak. Om, Tante, aku pamit duluan ya. Misa sebentar. Om boleh tahu, kamu ketemu Tian tadi di mana? Tadi sebenarnya aku hampir nabrak Tian. Tian nyebrang jalan dan dia nggak peduliin kondisi jalanan yang lagi rame. Makanya hampir ketabrak. Maaf banget ya Om, Tante. Kamu nggak usah minta maaf. Saya justru yang berterima kasih sama kamu karena kamu mau nganterin dia pulang. Ya udah, kalau begitu aku pamit duluan ya. Ini udah malam. Nggak sebaiknya kamu nginep di sini? Makasih Om, aku ada taksi di depan. Ya, Tante, aku duluan ya. Yaudah, saya antar kamu ke depan ya. Kenapa Tian gak mati aja sih? Gak gitu cara mainnya, saya gak boleh. Kita pastikan dulu separah apa Tian, ya. Buat apa, Ma? Sayang, Mama cuman mastiin kondisinya Tian aja. Oke, tenang sayang. Om, aku pamit dulu ya. Misa, hati-hati ya. Salam buat Papa. Oke Om. Kamu lebih memilih bikin malu Papa daripada patuh pada perintah Papa ya? Bagaimana kalau kamu mati di jalan ditabrak? Bunuh aja aku Pak kalau itu bikin Papa puas. Kamu pikir Papa nggak segan-segan ngabisin kamu ya? Papa nggak peduli kamu dari daging Papa atau enggak.
Kenapa sih Papa tega banget tinggalin Mama sendirian begini? Ya Allah, Pak. Mama gak akan sanggup hidup sendiri tanpa Papa. Kenapa ini terjadi kepada keluargaku, ya Allah? Pokoknya sampai kapanpun Mama gak akan maafin orang-orang yang udah membuat kita seperti ini, Pak. Anak-anak kita lebih memilih membela orang lain daripada kita, Pak. Ngapain kamu kesini? Ada cuma pengen peluk Mama. Kamu pikir dengan meluk semuanya bisa kembali seperti semula? Percuma, Papa kamu udah gak ada dan gak akan pernah kembali. Maafin Ana, Ma. Seandainya Ana gak berhubungan sama Tian, seandainya aja Ana gak kenal sama Tian, mungkin Papa masih ada, mungkin Papa gak meninggal. Maafin Ana, Ma. Ana minta maaf, Ana minta maaf. Maaf, Pak. Aku belum bisa menerima tawaran dari Papa. Papa jangan gegabah. Lebih baik kehilangan satu anak daripada harus memelihara satu duri dalam keluarga. Ngomong sekali lagi, kamu menolak perintah Papa. Kamu akan mati sia-sia, Tian. Dan Papa tidak akan pernah dipenjara. Karena Papa akan mengurus kematian kamu dengan bersih. Kamu jangan ngambil keputusan yang gegabah, yang nantinya kan merugiin kamu. Hidup kamu itu masih panjang. Kamu tahu kan papa kamu seperti apa? Aku baru paham apa maksud Mama setelah Papa menodongkan pistolnya ke aku. Aku akan pura-pura ikutin kemauan Papa. Tapi sampai kapanpun, aku akan tetap berusaha perjuangin hubungan aku sama Hana. Mungkin aku bisa libatin Misa, karena aku yakin dia juga gak suka sama rencana perjodohan ini. Oke, Pak, oke. Aku nyerah. Jangan bunuh aku. Papa menang, Pak. Apaan sih ini? Drama banget. Aku juga akan terima tawaran Papa untuk menikahi Misa. Terpaksa deh aku harus pura-pura ikutan seneng. Aku gak tahu apa sebenarnya rencana Papa. Dan kenapa Tian tiba-tiba banget nyerah. Ini bapak sama anak ternyata sama-sama gilanya.
Gitu dong. Itu baru anak papa. Papa kan suruh Nia untuk mengurus pernikahan kamu. Aku bisa bantuin ya kok Pak buat persiapin pernikahannya Tian sama Misa. Bagus. Akhirnya anak papa yang hilang benar-benar kembali. Iya dong Pak, aku akan ngelakuin apapun itu buat keluarga kita. Ternyata pernikahanku sama Tian malah membawa malapetaka. Aku harus kehilangan orang yang sangat aku cintai. Cinta pertamaku. Harus kehilangan papa. Papa meninggal karena kecewa sama aku. Kenapa ini berat banget buat aku? Aku harus kehilangan dua laki-laki yang paling aku cintai dalam hidup aku. Kamu tuh beruntung punya keluarga yang sempurna. Ya tapi sebenarnya papaku tuh orangnya wataknya keras gitu loh sekarang. Iya? Tapi dia tuh sebenarnya sayang banget sama aku, sama Calvin. Dan aku yakin pasti papa mama aku juga sayang banget. Amin. Amin. Hana! I love you! Tian, I love you more. Ih, enak aja. Hana! I love you more. Kamu? Aku lebih cinta sama Aku. Aku. Aku kangen banget sama kamu. Enak? Maaf ya, makanannya cuma ada ini. Gak apa-apa sayang. Masih untung kita masih ketemu makanan. Sini, makan juga nih. Kenapa? Manis banget. Orang asem. Soalnya sambil lihat kamu. Gombal mulu. Tapi aku gak boleh egois. Aku harus buang jauh-jauh perasaan aku sama Tian. Aku harus kubur dalam-dalam perasaanku sama Tian. Demi keluargaku. Demi papa. Karena itu yang terbaik. Buat semuanya. Halo?
Iya, Kak Kinan. Papa udah kasih tahu kamu belum kalau Tian itu akan menikah? Aku punya rekomendasi WO yang bagus dan mahal, sudah aku kirim ke kamu, tolong kamu cek ya. Setahu saya ini budgetnya cukup tinggi, Kak. Kamu pikir keluarga saya ini nggak mampu bayar? Kamu jangan bikin malu keluarga Barata Yuda ya. Pokoknya aku nggak mau tahu kamu jangan sampai pakai WO murah yang nggak tahu kredibilitasnya. Enggak, Kak, maaf. Saya cuma memastikan aja tadi. Dan satu lagi, aku nggak mau pakai sponsor. Aku mau pernikahan Tian ini harus berlangsung megah dan mewah. Aku nggak mau pernikahanku megah dan mewah. Tian, ini bukan soal kamu. Ini tentang nama baik keluarga kita. Kalau perlu kamu prewed di Paris or Swiss gitu. Kak, kalau emang Kak Kinan mau ngapa-ngapain di acara aku, mau bikin acara aku megah dan mewah, aku bisa batalin semuanya kok, Kak. Padahal kalau Tian mau keluar negeri, aku bisa atur supaya Tian hilang selamanya. Nggak mungkin. Nggak mungkin yang nemuin aku di sini. Aku harus pergi dari sini. Aku harus cepat pergi dari sini. Dia ikutin aku. Enggak. Halo? Saya diutus keluarga Pak Yuda untuk kirim rundown rencana pernikahan Mbak Misa dan Mas Tian yang saya dapat dari WO. Oke, kirimin semuanya ke saya sekarang ya. Nanti saya akan balas. Jangan lupa kirimin saya nomor Tian. Baik Mbak, segera saya kirim. Thank you. Semoga keputusan aku buat pura-pura nurut sama papa bener. Tapi aku juga harus bisa kerja sama dengan Misa. Tapi gimana caranya ya? Gimana caranya aku tahu dia bisa aku ajak kerja sama atau enggak? Bisa kita ketemu sekarang. Bisa. Hai, udah lama? Baru kok. Misa, tanpa basa-basi kayaknya aku emang harus langsung nanya sama kamu. Gimana menurut kamu soal perjodohan yang dilakukan sama Om Robi dan papaku? Jelas aku nolak. Kita baru kenal dan kita nggak saling cinta. Lagi pula, kamu udah punya istri kan? So, I don't think it's a good idea. Aku nggak mungkin bangun rumah tangga sama kamu. Menurut kamu gimana? Aku menerima baik soal perjodohan itu. Kamu serius? Serius? Tian, kamu jangan gila. Aku nggak mau. Oke, kamu cari wanita lain yang mau kamu nikahin, tapi jangan aku. Bisa. Lepasin aku, Tian. Tunggu aku dulu. Dengerin penjelasan aku, jangan buru-buru.
Tian, nggak ada yang perlu kamu jelasin. Kita nggak akan nikah. Never. Misa. Itu Vano. Itu Vano. Aku hafal banget walaupun dia pakai kacamata sama masker. Apa yang mau kamu jelasin? Pasti Vano ngeliat Tian. Semoga setelah ini dia nggak ikutin aku lagi. Aku mau menjelaskan kenapa aku mau menerima soal perjodohan itu. Ya apa alasannya? Karena aku mau melindungi istriku, Hana. Kalau aku menolak tentang perjodohan ini, papaku udah ngancam aku. Dia nggak akan segan-segan untuk menghancurkan Hana dan juga keluarganya. Jadi aku mohon kerjasamanya, Misa. Maaf Tian, aku nggak bisa bersimpati soal hubungan kamu sama Hana. Karena jelas itu bukan urusan aku. Kalau Misa menolak perjodohan ini, apa nggak ada alasan lagi untuk maksa aku? Oke. Aku terima dengan keputusan kamu. Tapi kamu sendiri yang harus ngejelasin ke papa aku. Kenapa aku? Kamu kan bisa. Aku akan tetap coba ngejelasin ke papa aku. Aku akan berusaha, ya semoga aja mereka bisa mengerti dengan keputusan kita. Oke. Lebih baik kita atur dinner keluarga, baru kita bahas masalah ini, ya? Oke. Kenapa dia masih ngikutin aku? Tian? Sorry, mobil aku mogok. Kamu boleh anterin aku pulang nggak? Oke, boleh. Nggak masalah. Thank you. Ana minta maaf ya, Ma. Ana minta maaf buat semuanya. Semua ini salah Ana, Ma. Ana minta maaf ya, Ma. Ma. Mama jangan diemin Ana dong, Ma. Ana nggak bisa didiemin Mama kayak gini. Atau kalau perlu, Mama tampar aja Ana. Mama tampar aja tuh. Mama siksa Ana aja juga nggak apa-apa, Ma. Kalau Mama mau Ana mati aja sekalian juga nggak apa-apa, Ma. Asalkan Mama jangan benci lagi sama Ana. Ana mohon, Ma. Maafin Ana, Ma. Kalau kamu mau Mama maafin, tinggalkan Tian.
lupakan dia selamanya. Itu satu-satunya jalan, Hana. Kinan, apa kamu sudah membungkam media meredam pemberitaan pernikahan siri antara Tian dengan Hana? Kalau soal masalah itu semuanya udah beres, Pak. Bagus. Dan sekarang Papa minta tolong kamu untuk menyiapkan konferensi pers. Konferensi pers? Ya. Apa, Pak? Konferensi pers pemberitaan pengumuman pernikahan antara Tian dengan Misa. Papa mau pemberitaan itu besar-besaran, harus di blow up dan jadi headline. Biar keluarga Hana tahu berita itu bahwa Tian sudah mencampakkan dia. Dan usahakan semua media yang ada itu hadir semuanya. Dan semuanya hanya menanyakan soal hubungan Misa dengan Tian, bukan nikah siri Tian. Oke? Oke. Aku akan urusin semuanya. Akhirnya, keluarga Hardy satu persatu hancur, perlahan tapi pasti. Dan mereka akan jatuh miskin dan jadi gembel. Brilian, Pak. Aku suka cara Papa. Papa percayakan sama kamu. Oke, Pak. Tian, makasih udah anterin aku pulang. Sama-sama. Kamu gak mau mampir dulu? Minum sebentar mungkin? Kayaknya lain kali aja ya. Aku masih ada urusan soalnya. Oke. Hati-hati di jalan ya. Makasih. Vano terus ngikutin aku. Bi, Ya, Nan? tolong panggilin security ya. Kenapa? Ada apa, Nan? Ada orang ngikutin aku sampai ke rumah. Aku mau security mastiin rumah ini aman dan usir orang itu. Astagfirullahaladzim, siapa, Nan? Nggak usah banyak tanya, lakuin apa yang aku suruh sekarang. Sama Mas Ujang. Mas Ujang suruh ambil mobil aku di Silver Cafe. Ya? Oke, Saya thank you. urus sekarang. Kenapa kamu balik lagi dalam kehidupan aku? Kenapa kamu gak pernah puas hancurin dan gangguin hidup aku?
jadi sama aku. Aku nggak akan pernah nikah. Aku nggak percaya laki-laki. Baby sehat. Lelaki. Aku nggak percaya cinta. Itu semua cuma bikin aku luka. Luka yang gak akan pernah sembuh. Hana, aku rindu banget sama kamu. Segitu bencinya kamu sama aku, Han. Sampai sekarang nomor telepon aku kamu blok. Enggak, Tian. Lo gak boleh nyerah. Lo harus terus usaha. Apa ini kamarnya Hana ya? Kunci lagi. Sebelumnya, aku mau minta maaf, Om. Aku juga gak nyangka ternyata Om pergi secepat itu meninggalkan Hana dan keluarga. Aku juga gak tahu ternyata permasalahan keluargaku dan keluarga Om itu sangat besar. Tapi percayalah, Om, terlepas dari itu semua, aku akan menjaga Hana. Aku akan menjaga Hana dengan seluruh jiwa ragaku, Om. Aku mencintai Hana. Dan semoga Om mengizinkan aku untuk menjaga Hana ya. Semoga Om tenang di sana. Tolong kamu handle dulu semua jadwal meeting saya. Itu kan suara Bang Alvin. Kalau keluarga saya udah tenang, baru saya siap masuk kantor ya. Oke.
Kayak ada suara barang jatuh. Fotonya papa kok bisa jatuh? Nggak mungkin kena angin. Ternyata kamu ya. Aduh. Kamu jatuhin fotonya papa. Kangen ya sama papa? Aku juga kangen sama papa. Kalau aku nggak melakukan kesalahan besar itu, mungkin aku lebih lama merawat papa. Aku malah rela berantem sama papa demi perempuan yang aku pikir cinta sama aku. Dan keputusan itu membuat aku menjadi penyesalan terbesar dalam hidup aku. Perempuan itu telah menghancurkan hidup aku. Aku janji, Pak. Hana gak akan pernah melakukan kesalahan yang sama. Hana dan Tian harus berpisah. Walaupun salah satunya harus ada yang mati. Kayaknya mobil ini mencurigakan sama percis yang dilaporin asisten rumah tangga Pak Robi. Permisi. Iya, ada apa, Pak? Maaf, Pak. Bisa tolong keluar dari dalam mobil? Baik. Bapak ada keperluan apa ya di lingkungan wilayah perumahan ini? Saya perhatikan dari tadi mobil Bapak terparkir lama di sini. Ada yang bisa saya bantu? Saya lagi nyari rumah. Rumah saudara saya maksudnya. Alamat rumahnya di mana, Pak? Blok AZ, nomor 10. Bapak jangan bohong ya. Di sini nggak ada blok AZ. Bisa tunjukkan KTP Bapak? Atau Bapak ikut saya ke pos? Ayo, Pak. Ikut. Ayo. Berhenti! Berhenti! Kamar Hana yang mana ya? Berhenti, jangan kabur! Berhenti! Berhenti, jangan kabur, Pak, berhenti, Pak! Jangan kabur, Pak! Jangan kabur! Aduh! Tian? Hana? Sayang. Kamu ngapain di sini? Kok bisa? Aku perlu bicara sama kamu, sayang. Aku nggak mau bicara sama kamu. Mendingan kamu pergi sekarang. Gak bisa, aku udah kesini. Aku butuh bicara sama kamu. Aku gak akan pergi sebelum aku bicara sama kamu, Han. Aku kangen sama kamu.
Hana. Kasih aku kesempatan untuk ngobrol sama kamu ya. Aku kan udah bilang hubungan kita tuh udah berakhir, Tian. Gak ada yang perlu dibicarain lagi. Mendingan kamu sekarang pergi. Hana, kasih aku kesempatan bicara dong, Hana please. Han, aku minta maaf, Han. Aku minta maaf atas semua yang udah aku lakuin sama kamu. Aku minta maaf karena kamu udah kehilangan papa kamu. Tapi itu semua gak akan pernah merubah perasaan aku sama kamu, Hana. Aku akan tetap sayang. Aku akan tetap cinta sama kamu. Sekarang, nanti, selamanya. Kamu adalah orang yang paling berharga buat aku, Han. Aku mohon kamu pergi, Tian. Cinta kita emang gak akan bisa bersatu. Dan kalaupun dipaksain, banyak orang yang bakalan terluka. Ada mama aku, kakakku, papa kamu. Aku juga udah kehilangan mamaku. Aku gak mau kehilangan mamaku lagi. Aku gak mau kehilangan Calvin. Aku gak sanggup, Tian, kalau harus kehilangan keluargaku lagi. Kita emang udah harus berpisah, mendingan kau pergi. Enggak. Aku nggak bisa kalau harus jauh sama kamu. Dunia aku mati, Han. Aku harap kamu bisa pertimbangkan kembali perasaan kamu ini. Aku mencintai kamu selamanya, Hana. Dan nanti kalau emang kita udah gak bisa ketemu lagi, aku minta tolong please jangan pernah blok nomor aku. Aku mau kita bisa tetap komunikasi, Hana. Aku rindu sama kamu, Han. Kamu udah selesai ngomong kan? Udah mendingan sekarang kamu pergi, Tian. Kamu mau kalau misalnya mamaku tahu, terus mamaku benci sama aku? Kamu mau ngeliat aku dibenci mamaku lagi? Oke. Aku akan pergi sekarang, Han. Satu hal yang perlu kamu tahu, Hana. Aku gak akan pernah membiarkan kamu menderita. Aku cinta kamu, Han. Aku cinta kamu. Permisi, Non. Ada apa? Ada bapak-bapak security mau ketemu, Non. Kami mau melapor, Mbak. Tadi barusan saya habis mergokin orang yang mencurigakan sedang mengintai rumah Mbak di pinggir jalan. Sepertinya ada niat buruk, Mbak. Terus orangnya kemana? Orangnya berhasil kabur dan menabrak portal di depan, Mbak. Saran kami, Mbak, lebih baik Mbak melaporkan ke pihak berwajib agar bisa segera ditindak. Oke, kalau begitu makasih infonya ya. Tolong perketat keamanan. Kalau sampai aku ngelibatin polisi, itu berarti rahasia besar aku bisa ikut kebongkar. Aku nggak bisa bayangin kalau papa sampai tahu apa yang pernah aku alamin.
Misa, nanti malam kamu siap-siap ya. Ada acara apa, Pak? Dinner dengan Pak Yuda. Papa dan Pak Yuda akan membahas masalah pernikahan kamu dengan Tian. Oke. Iya, Pak. Nanti malam akan jadi penentuan hidup aku. Semoga dengan bantuan Tian, aku bisa gagalin pernikahan ini. Halo, Pak. Halo, Tian. Om, Misa. Malam juga, alhamdulillah, calon menantu Om sudah datang. Oh iya Nisa, tadi udah ada orang aku belum nganterin rundown buat pernikahan kamu sama Tian? Iya udah, Kak. Terus gimana? Kira-kira kamu suka nggak? Kalau misalkan kamu nggak suka, kamu bilang aja, jadi nanti bisa aku rubah. Keluarga kami sih udah sepakat mau bikin pernikahan kalian tuh besar-besaran. Ya kan, Pak? Jelas dong. Saya mau pernikahan ini diketahui banyak orang dan pernikahan ini harus menjadi fenomena. So pasti Pak Yuda. Apalagi Misa ini satu-satunya anak saya. Dan Tian itu penerus Baratayuda. Ya. Tapi ini pada semangat banget yang ngurusin pernikahan aku sama Misa. Emangnya Papa nggak pengen tahu jawaban Misa dulu? Apakah Misa mau nikah sama aku? Atau enggak? Ya, Papa rasa Misa mau menikah dengan kamu, Tian. Benar itu. Kalau nggak setuju, nggak mungkin dong diadain pertemuan seperti sekarang ini. Ya, Pak? Iya. Sudah pasti. Misa setuju. Misa, kamu setuju kan jadi istrinya Tian? Iya kan? Iya, Pak. Aku udah setuju untuk menikah sama Tian. Iya kan? Tidak ada yang perlu dia ragukan lagi. Nothing to be doubtful. Misa. Bukannya kamu sendiri ya yang bilang kalau kamu nggak setuju sama perjodohan ini? Kamu nggak lupa kan sama apa yang kamu bilang? Maafin aku, Tian. Aku terpaksa ingkarin ucapan aku sendiri. Karena Papa juga udah sangat mengancam aku. Rencana kita malam ini jangan sampai gagal. Kamu harus bisa yakinin Papa aku dan keluarga kamu untuk batalin pernikahan kita. Papa sudah dengar semuanya, Misa. Berani-beraninya kamu punya rencana untuk menggagalkan pernikahan kamu dengan Tian. Papa? Artinya, kamu sudah siap untuk jadi gelandangan. Pak, Pak, sakit banget, Pak. Please, Pak. Bukannya ini yang kamu mau. Hidup dengan pendirian kamu yang gak ada artinya itu. Pergi dari sini. Papa tidak mau lagi lihat muka kamu. Pak. Aku mohon, Pak, please. Aku mohon. Aku nggak punya siapa-siapa lagi.
Kamu harus dengerin Papa Nisa. Rencana pernikahan kamu dengan Tian itu adalah hal yang terpenting dalam karir Papa. Lebih baik Papa kehilangan seorang putri yang tidak bisa diatur daripada karir Papa hancur. Tian, aku udah siap jadi istri kamu. Semakin cepat pernikahan ini dilaksanakan, semakin baik. Wah, Pak Yuda, sebentar lagi kita akan jadi besan. Misa, kita harus bicara. Tian, mau kemana kamu? Bicarakan di sini aja. Aku butuh bicara empat mata sama Misa, Pak. Mau bicara apa lagi? Kelamaan, Tian. Wartawan udah nungguin loh. Pak, wartawan apa maksudnya? Ya, untuk memberitakan berita kebahagiaan ini. Enggak, Pak. Aku nggak akan pernah menghadapi wartawan-wartawan itu, Pak. Aku nggak setuju. Tian, kamu masih ingat kan kesepakatan perjodohan kamu? Papa harap kamu nggak macem-macem. Jangan sampai Papa akan menghancurkan Hana dan keluarganya yang nggak penting itu. Tian, Nisa, jangan biarin wartawan nunggu lama-lama yuk. Kasian kan mereka udah datang tuh dari tadi. Yuk cepet yuk. Hana, maafin aku. Aku nggak mungkin ngebiarin Papa menghancurkan kamu dan keluarga kamu. Maafin aku, Hana. Aku harus setuju dengan perjodohan ini demi keselamatan kamu. Terima kasih teman-teman wartawan yang sudah datang. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia untuk keluarga kami. Karena kalian tahu kenapa? Hari ini ada berita istimewa. Tian, adik saya, putra dari Bratayuda, dan Misa, putri dari Robi Lamore, akan segera menikah. Kalian bisa langsung bertanya dengan dua insan yang sedang berbahagia ini. Silakan. Apakah sudah lama kalian mengenal dan ketemu di mana? Kenal sendiri atau dijodohkan, Mbak? Apa yang membuat Mas Tian memilih Mbak Misa? Kinan sudah menghandle para wartawan-wartawan ini dengan baik. Gak ada satupun pertanyaan tentang Hana. Wah, teman-teman antusias banget ya. Sabar ya, pasti dijawab kok sama Tian. Ya kan, Tian? Tian, ayo jawab dong. Kak Kinan, aku bantuin Tian jawab ya. Kayaknya Tian masih lumayan malu untuk ngebahas semua ini di hadapan publik.
Hai semuanya, saya berkenalan dengan Tian sudah cukup lama. Kesempatan untuk bertemu dengan Tian adalah sebuah anugerah buat saya. Semakin lama aku di sini, semakin muak aku dengar jawaban palsu Misa ke wartawan. Semoga saja ada anggota keluarga Hardy yang melihat berita ini. Aku nggak bisa bayangkan bagaimana reaksi mereka. Sekarang kehancuran keluarga Hardy sudah ada di depan mata. Ini apa mas? Gawat mas, ini loh mas, lihat. Mas Tian mau nikah lagi, ada beritanya di sosial media mas. Tian. Hana. Kak, kenapa sih? Sini Hana. Ada apa sih kak? Kamu harus lihat ini. Apa? Tian nikah lagi. Calvin jangan ngarang kak. Kamu lihat. Dia nikah lagi dan apa? Dia buat pengumuman live. Kamu lihat. Saya yakin, saya dan Tian akan menjadi pasangan yang sangat bahagia. Mas Tian bahagia gak sih dengan rencana pernikahan ini? Wah, kayaknya pertanyaan itu nggak perlu ditanyain lagi ya. Coba dong lihat senyumnya Tian ini. Kelihatan banget kan kalau Tian ini bahagia. Cuman emang Tian ini tuh kayaknya terlalu malu untuk menyampaikan kebahagiaannya ya Tian ya. Oke teman-teman, kayaknya sampai sini aja ya. Semoga kalian mendapatkan jawaban apa yang kalian tanyakan. Terima kasih teman-teman. Nggak mungkin kak. Ini pasti prank kak. Tian tuh cinta banget sama Hana kak. Dia nggak mungkin nikah secepat ini. Kamu ini terlalu naif, Hana. Di dalam darahnya Tian, itu mengalir darah papanya. Jadi Tian sama papanya itu sama-sama brengsek. Jadi ini bukan prank. Nggak kak. Tian beda. Tian nggak kayak gitu. Tian nggak mungkin ngelakuin kayak gitu. Nggak. Tian tuh cinta banget sama aku kak. Hana, kamu ini benar-benar lagi diguna-guna atau apa sih? Kamu sadar dong? Calvin apa sih ngomongnya? Kok guna-guna ya? Enggak lah. Ya udah kalau begitu, sekarang telepon Tian, minta cerai. Karena udah nggak ada alasan lagi kamu mempertahankan pernikahan ini. Kecuali kalau kamu mau dimadu sama perempuan itu. Ayo telepon. Dari siapa ini? Halo. Halo. Tian, kalau kamu mau nikah lagi, setidaknya tolong ceraikan aku dulu. Tian mau kemana? Udah Ma, biarin aja. Biarin Tian pergi. Yang penting sekarang dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Itu sudah cukup membuat Papa puas. Aku harus bilang sama Hana. Aku harus jelasin sama dia. Aku mau Hana tahu kalau ini semua cuma sandiwara. Aku ngelakuin ini juga buat Hana. Karena aku cinta sama dia. Hidupku adalah dia. Bukan yang lain. Hana harus tahu itu.
Nomor yang Anda tuju sedang... Nomor aku masih diblok sama Hana. Aku harus buru-buru ke sana. Aku harus jelasin sama Hana. Mungkin Tian kayak gitu. Setengah itu Tian sama aku. Tian gak mungkin campakan aku secepat itu dan menikah sama perempuan lain. Apapun dan ucapan Kak Alvin. Di dalam darahnya Tian itu mengalir darah papanya. Dan papanya itu brengsek. Tian cuma mau mempermainkan aku. Hana? Hana? Hana, ini aku Tian, Han. Tian? Alvin? Kakak apa-apaan? Kakak? Jangan cegah aku, Hana. Apaan sih kak? Ngapain bobo kayak ginian sih? Kakak harus kasih pelajaran sama lelaki keparat yang sudah mempermainkan kamu, Kak, ya Hana. nggak gini dong caranya, Kak. Hana, dia itu sudah menghancurkan keluarga kita. Papa sampai meninggal dan kamu dipermainkan sama dia. Jangan halangi kakak, lepas. Kak, enggak, kakak. Lepas. Kakak yang ada kakak bisa kena masalah kalau kakak nembak Tian. Kak, Aku nggak peduli. Kalian ini apa-apaan sih? Makam papa kalian aja masih basah. Kok bisa-bisanya kalian malah bertengkar? Ada apa ini? Han, aku mau jelasin sesuatu. Keluar, Han. Sekarang juga, Han. Ada yang mau aku bicarakan sama kamu, Hana. Suara siapa itu, Vin? Suara Tian, Ma. Tian? Kak, udah kak. Aku minta tolong. Biarin aku selesain masalahku sendiri. Lagian Kak Alvin juga udah denger kan. Tadi aku udah ngomong di telepon. Aku udah minta cerai dari Tian. Mama dan Kak Alvin gak perlu ikut campur. Biarin aku selesain masalahku sendiri. Han, Ngapain kamu sini? Han, aku harus bicara sama kamu. Aku mau ngejelasin sesuatu sama Bicara apa lagi? Apalagi yang kamu harus jelasin? Vin, sepertinya kita harus mendampingi Hana. Mama takut kalau dia ketemu Tian, bisa-bisa Hana berubah pikiran. Aku setuju, Ma. Aku nggak mau kalau sampai Tian memanipulasi pikirannya Hana lagi. Ayo. Han, apa yang kamu lihat di konferensi pers itu nggak seperti apa yang kamu lihat, Han. Di konferensi pers itu apa yang... Jangan percaya, Hana. Jangan percaya sama omongan dia. Han, kamu harus percaya sama aku ya. Kamu jangan terpengaruh, Han. Dia ini cuma lelaki brengsek yang ingin mempermainkan kamu. Enggak, Bang. Aku tidak seperti yang Abang bilang. Tapi lu buat rencana untuk nikah sama cewek lain, kan? Han, semuanya nggak seperti itu. Itu semua adalah rencana papaku, Han, bukan aku. Aku cuma menuruti apa yang papa aku bilang. Itu bukan mau aku, Bang. Jadi ini kemauannya papa kamu? Ya, itu semua sandiwara. Itu semua cuma mau papa aku. Bagus kalau gitu. Apa yang kamu lakuin udah bener kok. Kamu emang sudah seharusnya turutin kemauannya papa kamu. Tapi nggak gitu, Han. Dengerin dulu penjelasan aku ya. Apapun penjelasan kamu, aku tetap pada pendirian aku. Seperti yang tadi udah kamu dengar. Tian
tolong ceraikan aku. Sampai kapanpun aku gak akan pernah menceraikan kamu. Sampai kapanpun kamu akan tetap menjadi istri aku. Sekarang. Dan selamanya. Aku cinta sama kamu, Han. Tian, aku udah capek. Capek banget. Aku juga capek, Han. Aku tahu. Aku gak akan pernah menceraikan kamu, Han. Tapi hubungan ini menghancurkan kita, Tian. Aku gak mau nyakitin keluarga aku lagi. Aku gak mau nyakitin mamaku. Aku udah kehilangan papaku. Dan aku gak mau nyakitin keluarga aku lebih dalam lagi. Jadi aku minta tolong sama kamu. Tolong akhiri hubungan kita. Lupain aku. Enggak. Enggak. Tolong cerain aku, Tian. Segampang itu kamu minta cerai sama aku, Han? Kenapa sih kamu gak pernah bisa ngerti, Han? Kenapa kamu gak bisa ngerti apa yang aku lakuin sekarang? Aku lagi berjuang, Hana. Aku lagi berjuang mempertahankan pernikahan kita mati-matian, Han. Ini semua karena aku cinta sama kamu. Aku mau pernikahan kita terus sampai nanti. Gak ada lagi yang perlu dipertahankan, Tian. Perceraian udah keputusan yang terbaik. Dengan ini kita juga bisa mengakhiri semua permusuhan yang ada di keluarga kita. Jadi aku mohon sama kamu. Tolong talak aku sekarang juga. Enggak. Please, talak aku, Tian, please. Please, talak aku, please. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah menceraikan kamu. Seperti yang sudah aku bilang tadi, aku tidak akan pernah menolak kamu, Hana. Lu keras kepala banget sih. Emangnya gue nggak tahu apa yang ada di kepala lu? Di balik kata-kata manis lu sama Hana, lu cuma ingin mempermainkan Hana kan? Untuk melampiaskan dendam keluarga lu dan menghancurkan keluarga gue. Bang, harus berapa kali sih saya bilang sama abang? Apa yang keluarga saya lakukan terhadap keluarga abang itu tidak ada ikut campurnya sama sekali terhadap saya. Cukup, diem, diem. Sekarang juga ceraikan Hana. Talak dia. Ayo ucapin, talak adik gua. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah menolak Hana. Kurang ngajar lu ya. Alvin. Sekarang juga ceraikan Hana. Alvin. Abang pukul aku sampai mati pun aku nggak akan pernah menolak Hana, Bang. Oke, gua kabulin permintaan lu. Alvin udah cukup. Kamu udah. Please udah, Kak. Please udah, gak usah pukul Tian lagi. Alvin, kamu nih jangan kepancing emosi. Bahaya. Nggak apa-apa mah, biar dia mati sekalian. Nggak begitu, Alvin. Kalau kamu sampai masuk penjara gara-gara dia, Mama yang nggak rela. Paham kamu, Vin? Ayo. Tolong, Han. Cukup, Tian. Han. Cukup. Mulai malam ini, pernikahan kita udah berakhir.
istri kamu lagi. Kamu berhak cari kebahagiaan kamu tanpa aku. Dan aku bisa cari kebahagiaanku sendiri tanpa kamu. Han, dengerin aku dulu dong, Han. Han, aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Han. Aku nggak mau hidup tanpa kamu, Hana. Hana. Han, tolong buka pintunya, Han. Cinta kita pasti akan bersatu, Han. Aku tahu pasti akan datang waktunya. Ada lagi yang bisa kita perjuangin, Tian. Kita udah berakhir. Begitu juga dengan cinta kita. Kebahagiaan kita cuma sesaat, Tian. Sama kebahagiaan semua.